Mudah-mudahan Dewi bisa berubah. Jadi, kamu mau nikahi Dewi? Iya Bu, kalau Ibu mengizinkan dan ridho, Indra akan lakukan. Sudah saatnya kamu menikah, nak. Ibu gak tega selama ini kamu selalu memikirkan ibu dan Tika saja. Nah, sekarang waktunya kamu untuk memikirkan diri sendiri. Insya Allah Bu, semoga semuanya baik-baik aja ya Bu. Insya Allah, ya. Dewi, Bapak mau bicara sama kamu. Kamu itu harus nikah sama Indra. Bapak sudah bicara sama Indra. Dewi, dengar Bapak bicara. Dewi, Bapak tuh lagi bicara, kamu dengerin dong. Iya, Dewi juga dari tadi dengerin kok. Kalau emang mau nikahin ya nikahin aja, susah banget sih. Wi, ini semua untuk menjaga aib keluarga, buat kebaikan kita semua. Kamu tuh beruntung Indra mau nikah sama kamu. Ya Indra lah yang beruntung. Dewi cantik, Dewi mapan. Dialah yang lebih beruntung. Nanti kamu yang hamil. Indra itu cuma nolong kamu karena kamu hamil. Udah. Dewi mau kerja. Sik. Dewi! Dewi! Keluar kamu Dewi! Mana nih nggak keluar-keluar? Ah, ini dia nih. Ada apa ya bapak-bapak, ibu-ibu? Jangan sok nggak tahu Pak. Anak Bapak telah bawa aib di kampung kita ini. Iya benar. Benar Pak. Benar Pak. Si Dewi harus pergi dari kampung ini. Kalau dia nggak keluar, biar kami akan seret dia keluar. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jangan kasar. Harus itu Bu. Kalau enggak, kampung ini akan kena sialnya. Kampung ini akan jadi kampung yang terkutuk. Seret dia keluar Bu. Kalau enggak, kita yang akan masuk dan seret Dewi keluar. Usir Pak. Pak, Bu, Pak. Manusia itu nggak ada yang diciptakan sebagai pembawa sial. Indra, nggak usah kamu bela-belain cewek yang nggak bener. Pak, Bu, saya bukan hanya akan melindungi Dewi, tapi saya nggak mau warga di sini disebut sebagai warga yang anarkis. Nah, justru itu kami nggak mau ada warga kami yang hamil nggak jelas. Saya akan tanggung jawab. Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kejam seperti ini. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi binti Husni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mana saksi? Sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Dewi, aku mau ngomong. Kamu mau ngomong apa lagi sih? Mulai sekarang kita putus dan kamu aku pecat. Kamu gak serius kan? Ya, aku serius. Karena kamu karyawan yang tidak menghormati atasannya. Mulai sekarang kamu nggak usah ngantor di sini lagi. Gimana, Ndra? Kamu mau kerja di perusahaan? Ya, aku harus selesaikan kontrak kerjaku dulu. Insya Allah ya, suatu saat. Oh ya, gimana kapan kamu nikah? Umur kamu udah cukup, uang ada. Kapan? Itu dia, Ndra. Belum nemu yang cocok aja buat aku. Emang nyarinya seperti apa sih, Mas? Kenalin ini istriku Dewi. Kenalin, saya Tony. Saya sahabat Indra waktu SMA. Dewi. Istri kamu cantik juga, Indra.
Kamu pinter milih istri. Alhamdulillah, istriku memang cantik. Dia juga pintar cari duit. Dia kerja kantoran. Enggak, sekarang aku udah gak kerja kok. Loh, kenapa? Emangnya kamu ada masalah di kantor? Aduh mas, di kantor tuh capek banget, tekanannya berat banget. Aku juga kan lagi hamil. Jadi apa-apa ya? Oh, kamu cocok kerja di perusahaanku. Perusahaanku lagi butuh seorang staff marketing. Kalau kamu mau, kamu besok bisa langsung kerja. Serius mas? Iya, Makasih ya. sama-sama. Oh iya, Indra, kayaknya aku ada janjian sama klien. Jadi aku mohon pamit ya. Ya, sampai ketemu lagi ya. Makasih ya mas. Iya, sama-sama. Wi, aku nggak setuju kamu kerja sama Tony. Kamu gak setuju aku kerja sama Tony? Terus aku harus nyari uang dari mana, Ndra? Kamu bisa ngasih aku berapa, hah? Iya, penghasilanku emang nggak banyak, tapi aku yakin, insya Allah aku bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Insya Allah ya gak bakalan lah. Aku beli baju sendiri, beli tas sendiri. Kamu bisa ngebiayain aku apa, hah? Ya, aku mohon kamu harus membiasakan diri untuk hidup sederhana. Ingat, Allah itu nggak suka sama orang yang berlebihan. Udah ya. Aku ini habis dipecat. Kamu harusnya ngertiin aku dong. Lagian kenapa sih? Tony itu teman baik kamu loh dari SMA. Kenapa aku nggak boleh kerja sama dia? Iya, aku memang temenan sama Tony, tapi kamu harus tahu, Tony itu playboy. Dia suka mainin cewek, dia nggak pernah serius sama satu cewek, makanya sampai sekarang dia nggak pernah nikah. Dan satu hal lagi, dan dia juga terkenal sebagai pengusaha yang menghalalkan segala cara untuk mewujudkan ambisinya. Dan itu kenapa? Aku nggak mau kerja sama dia. Tapi kenapa kamu malah mau kerja di tempat dia? Kenapa? Gini. Lebih baik sekarang kamu fokus sama kehamilan kamu. Ya, supaya anak kita lahir dengan selamat. Anak siapa kamu bilang? Anak kita. Ini darah daging aku, bukan darah daging kamu. Gak usah perhatian kamu. Jadi gimana? Kamu udah tahu kan kerjaan kamu? Iya udah jelas kok mas. Tapi kalau ada yang kurang jelas nanti aku boleh tanya mas Tony ya? Oh iya tentu. Oh iya, selain kamu dapat gaji bulanan, kamu juga dapat bonus dari perusahaan ini. Makasih ya mas. Mas Tony, kenapa sih Mas Tony masih ngebujang aja? Mas Tony kan mapan, ganteng. Emang mas cari kriteria yang seperti apa? Ya kriterianya seperti kamu. Cantik, seksi lagi. Mas Tony bisa aja. Waduh, gawat. Jangan sampai Tony suka sama Dewi nih. Aku nikah sama dia karena kepaksa. Karena aku dijodohin sama orang tua aku, Mas. Bagus. Setelah dari gua, lu cari laki-laki kaya seperti ini. Riko, kita udah gak ada hubungan lagi ya. Cepat kamu pergi dari sini. Tunggu dulu. Kalian berdua ini udah saling kenal? Lu teman baik. Tolong, lu jauhin perempuan ini. Perempuan ini nggak benar. Jaga ya bicara kamu. Nggak usah nyolot kayak gitu dong. Semua orang pada tahu. Bayi dalam kandungan lu. Dari laki-laki nggak jelas. Riko. Apa-apaan sih, Riko? Udah kamu pergi sana. Jangan ganggu aku sama Dewi. Nih, gue pesenin sama lu. Tolong lu jauhin perempuan ini. Perempuan ini nggak jelas. Dan nggak benar. Kamu sabar ya Sam ya. Riko nggak akan bakal ganggu kamu lagi. Ya. Makasih
Makasih ya Mas Tony. Ya udah, aku pamit pulang ya. Baik-baik ya. Hati-hati ya. Dewi, siapa tadi lelaki yang ngantar kamu? Tony, dia bos aku, kenapa? Ya Allah, Wi. Kamu malam-malam jalan sama yang bukan mahram kamu. Itu nggak baik, nak. Ya justru karena malam, Bu. Dia baik nganterin aku, ya kan? Apa kamu sudah minta izin sama suami kamu kalau kamu akan pulang malam-malam? Ya ngapain coba aku izin sama Indra? Nggak penting juga. Astagfirullahaladzim, Wi. Indra itu suami kamu. Jangan-jangan kamu kesini aja kamu nggak izin ya sama Indra? Aduh, udah ya. Dewi capek. Dewi mau istirahat. Dewi! Bapak gak akan izinin kamu kesini kalau kamu gak minta izin dulu sama suami kamu. Oh, sekarang Dewi udah nggak bisa tinggal di rumah ini. Harus izin sama Indra. Iya. Kalau emang Dewi udah nggak bisa tinggal di rumah ini, bilang Pak. Dewi masih punya uang buat nginep di hotel. Dewi pergi sekarang. Dewi. Ibu-ibu sekalian, cukup sekian pelajaran yang dapat Umi sampaikan pada pengajian subuh kali ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ada yang mau saya tanyakan, Umi. Oh iya, silakan Bu Indra. Ada yang bisa Umi bantu? Begini Umi, anak saya Indra itu kan menikah dengan Dewi. Niatnya itu ingin membimbing Dewi agar kembali ke jalan yang lurus. Tapi kejadiannya kok malah seperti ini. Saya kasihan sama Indra. Selalu diremehkan oleh istrinya. Umi seneng banget ngedengernya. Zaman sekarang masih ada laki-laki soleh yang mau menikahi seseorang hanya karena Allah. Dan insya Allah Indra tergolong imam yang baik, imam yang tanggung jawab, imam yang bisa melaksanakan kewajibannya. Ibu, semua perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk, semuanya kan ada catatannya. Semuanya juga ada balasannya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Keburukan juga pasti akan berbuah keburukan. Ton, kenapa lu batalin kerja sama gua? Iya, karena kita udah nggak cocok lagi. Gak cocok. Ton, kita kerjasama sudah cukup lama, Ton. Kenapa sekarang ini lu bilang gak cocok? Lu udah gila. Kalau gua gila kenapa? Kita udah nggak cocok lagi. Dan mulai sekarang lu cari partner bisnis lu yang lain. Bullshit tau gak lu? Oh, Ton, ternyata lu batalin kerjasama sama gua gara-gara perempuan. Kalau iya kenapa? Lu berhak dong memilih calon partner bisnis gua yang tepat. Ingat ya Ton ya, suatu saat nanti gua akan bikin bangkrut. Emang bisa?